Dalam pembelajaran asinkronus, guru dapat memberikan video pembelajaran atau materi melalui Learning Management System. Nah, di sini saya memberikan contoh di mana guru memberikan video pembelajaran melalui Google Classroom. Selain itu, guru juga memberikan instruksi kepada setiap siswa tentang bagaimana mereka harus melakukan pembelajaran asinkronus. Di sini, kita dapat melihat bahwa guru memberikan perintah untuk setiap siswa menonton video, kemudian menuliskan poin-poin apa saja yang mereka dapatkan dari video yang telah mereka saksikan. Kemudian kita dapat melihat terjadinya pembelajaran asinkronus yang interaktif, di mana siswa memberikan jawaban mereka, kemudian antara siswa satu dengan siswa lainnya, mereka juga dapat melihat jawaban temannya, dan juga dapat saling memberikan komentar. Di sini guru juga dapat memberikan komentar antara siswa satu dengan siswa lainnya, sehingga kita dapat lihat bahwa pembelajaran asinkronus pun dapat terjadi dengan interaktif. Oke, halo selamat pagi anak-anak semuanya 12 IPA 1. Pagi. Selamat pagi, Bu. Halo Hanan, Dinda, dan juga Deo. Boleh nih ya dinyalakan kameranya sebelum pembelajaran hari ini. Oke, luar biasa ya. Nah, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, gue akan absen dulu ya. Oke, yang pertama absen 1, Deo Mesta Deli ada? Hadir, Bu. Oke, kemudian selanjutnya Dinda Maimunah ada? Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Hairunisa Hanan hadir? Hadir. Oke, kemudian Bambang Subegjo ada? Sakit, Bu. Oh, Bambang sakit ya, nggak ada ya? Iya, Bu. Dia baru Oke. kecelakaan kemarin. Oh, kecelakaan kenapa tuh Deo? Tabrak, Bu. Depan rumah soalnya kejadiannya. Oh, tabrak dekat rumah. Kita doakan ya buat Bambang ya, semoga cepat sembuh ya. Oke. Amin. Amin. Minggu lalu masih ada yang ingat kejadian secara asinkronus ya. Minggu lalu saya sudah memberi video di Google Classroom dan saya lihat semuanya juga sudah memberikan feedbacknya masing-masing. Bahkan ada pertanyaan juga ya dari Hanan ya terkait dengan materi pembelajaran yang sudah saya kirimkan melalui Google Classroom. Nah, hari ini saya akan memperkuat lagi video yang sudah kalian tonton minggu lalu. Hari ini saya akan menggunakan aplikasi Quizizz supaya kalian nanti bisa sekaligus ya, kita secara interaktif melalui aplikasi Quizizz. Oke, sebentar saya akan present dulu Quizizz-nya. Nanti kalian silahkan dibuka dan nanti di tengah-tengah saya akan ada beberapa pertanyaan. Jadi tolong perhatikan baik-baik materi yang akan saya jelaskan hari ini. Oke, ini saya sudah share screen untuk Quizizz-nya. Silahkan dibuka dan silahkan join di Quizizz-nya. Kodenya 163642. Oke, Hairunisa Hanan sudah masuk. Silakan yang mana yang saya tunggu. Dinda Maimunah juga sudah masuk. Oke, Dewesta juga sudah masuk. Oke, kalau gitu saya akan start. Saya akan menjelaskan terkait materi tentang rangkaian arus searah atau disingkat sebagai DC. DC itu dalam bahasa Inggris itu artinya direct current ya, artinya itu arus searah. Nah, sekarang kita akan lihat apa aja akan kita pelajari pada materi untuk rangkaian arus searah. Pertama kita akan mempelajari tentang arus listrik dan pengukurannya. Kemudian hukum Ohm, ada arus listrik dalam rangkaian tertutup, hambatan sepotong rangkaian hambatan, nanti ada rangkaian seri dan paralel. Kemudian gabungan sumber tegangan listrik, hukum Kirchhoff, energi dan juga daya listrik. Nah, mungkin kalau kalian lihat nih materinya banyak, Bu. Nah, tapi tenang aja, kita akan mempelajari materi ini dengan padat dan juga jelas ya, dan kalian akan mendapatkan inti dari materinya. Oke, ini saya sudah share screen untuk Quizizz-nya. Silahkan dibuka dan silahkan join di Quizizz-nya. Kodenya 163642. Oke, Hairunisa Hanan sudah masuk. Silahkan yang mana yang saya tunggu. Dinda Maimunah juga sudah masuk. Oke, Dewesta juga sudah masuk. Oke, kalau gitu saya akan start. Saya akan menjelaskan terkait materi tentang rangkaian arus searah atau disingkat sebagai DC. DC itu dalam bahasa Inggris itu artinya direct current ya, artinya itu arus searah. Nah, sekarang kita akan lihat apa aja akan kita pelajari pada materi untuk rangkaian arus searah. Pertama kita akan mempelajari tentang arus listrik dan pengukurannya. Kemudian hukum Ohm, ada arus listrik dalam rangkaian tertutup, hambatan sepotong rangkaian hambatan, nanti ada rangkaian seri dan paralel. Kemudian gabungan sumber tegangan listrik, hukum Kirchhoff, energi dan juga daya listrik. Nah, mungkin kalau kalian lihat nih materinya banyak, Bu. Nah, tapi tenang aja, kita akan mempelajari materi ini dengan padat dan juga jelas ya, dan kalian akan mendapatkan inti dari materinya. Oke, slide berikutnya saya ada punya pertanyaan nih ya. Silakan nanti kalian jawab di Quizizz-nya. Sebutkan peralatan elektronik yang ada di rumahmu. Oke, di sini saya sudah lihat Hanan menjawab setrika, kemudian Dinda menjawab AC. Oke, dan yang terakhir Deo Mesta menjawab kipas angin. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat banyak ya peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Nah, selanjutnya, tapi gimana sih cara peralatan elektronik tersebut dapat bekerja? Nah, di sini punya pertanyaan lagi nih. Gimana mereka dapat berfungsi terus? Ya, tadi kipas anginnya Deo gimana sih bisa berputar? Ada apa? Oke, di sini saya bisa cek nih ya jawabannya dari Dinda karena ada listrik. Dari Hanan dicolokkan ke stop kontak. Oke, kemudian dari Deo itu karena baling-balingnya yang berputar ya. Nah, jadi intinya kalau misal dapat disimpulkan, berarti peralatan elektronik yang ada di rumah kita ini dapat berfungsi itu karena adanya apa? Karena adanya Listrik. ya, betul. Adanya listrik ya. Jadi listrik peran yang penting dalam kehidupan manusia. Oke, ini video yang kalian tonton ya. Oke, Iya. pasti coba Dinda dapat apa nih dari video yang kemarin udah ditonton, Dinda? Dapat ini, Bu, elektronik yang ada di rumah itu bergeraknya karena adanya listrik, makanya bisa bergerak.
Oke, boleh kita kasih reaction-nya buat Dinda. Bagus banget ya jawabannya ya, karena adanya aliran listrik ya, makanya barang-barang elektronik dapat bergerak. Kalau Hanan dapat apa nih? Aku dapat ternyata di listrik itu ada hambatannya ya, yang bisa merubah dari listrik ke bisa jadi panas, bisa jadi nyala, bisa jadi bergerak. Gitu. Oke, bener banget nih ya, boleh kita kasih reaction-nya buat Hanan. Jadi di aliran listrik itu ada yang namanya hambatan ya. Oke, kemudian Deo, kalau Deo dapat apa nih Deo? Kalau saya dapatnya ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu Bu ada banyak yang berkaitan dengan arus listrik Bu. Terutama seperti alat-alat elektronik itu semua membutuhkan listrik. Jadi saya dapat. Oke, benar. Terima kasih Deo, boleh kita berikan reaction-nya juga ya. Jadi banyak banget peralatan elektronik di sekitar kita yang menggunakan listrik ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Saya punya pertanyaan lagi nih ya ternyata ya. Dibaca baik-baik pertanyaannya. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang arus listrik nih ya. Kita apa sih alat yang buat mengukurnya? Coba saya lihat jawabannya. Kata Deo voltmeter. Oke, kata Hanan ampermeter. Oke, kemudian Dinda juga menjawab ampermeter. Nah, jawabannya apakah yang benar? Ada yang tahu jawaban benernya apa kira-kira ampere atau voltmeter nih? Voltmeter Bu. Oke, kenapa Hanan jawabnya ampermeter nih? Karena kalau nggak salah listrik itu satuannya ampere ya Bu. Oke, listrik satuannya ampere. Kalau volt itu apa ya? Meter Deo. Tegangannya Bu. Iya, kebalik ya. Kalau voltmeter itu tegangan ya. Jadi kalau untuk Iya ya. iya nggak apa-apa ya Deo ya, belajar ya. Nggak apa-apa salah. Oke, jadi untuk mengukur arus listrik itu namanya ampere. Nah, ini nih seperti yang sudah saya berikan contohnya ya. Satuan arus listrik itu kan ampere ya. Berarti alat untuk mengukur arus listrik adalah ampere. Ampermeter. Nah, betul sekali. Oke, saya punya pertanyaan lagi yang harus kalian jawab. Kalau ini kita akan menggambar nih ya. Coba gambarkan simbol-simbol yang kalian ketahui dalam rangkaian listrik. Nah, coba nih siapa yang pintar gambar, silahkan digambar ya. Simbol-simbol dalam rangkaian listrik. Oke, di sini saya sudah lihat ada jawaban dari Deo nih ya. Coba kita lihat. Oke, ini gambar Deo. Kemudian ini gambarnya Dinda. Selanjutnya kita pilih gambar Hanan. Oke, all done. Gambarnya akan cek bersama-sama. Ini gambarnya dari ya. Oke, coba saya mau tanya dulu dari Deo. Deo, ini tuh gambar apa sih? Itu gambar lambang Om Bu. Om, oke. Si Om ya, hukum Om ya. Kalau yang Ya. Dinda, gambar Dinda, ini lambang apa sih Dinda? Simbol apa? Itu hambatan listrik Ibu. Oke, simbol dari hambatan listrik. Kalau yang terakhir Hanan nih, gambarnya warna-warni, ini gambar apa sih Hanan? Saya gambar rangkaian listriknya, Bu, ada lampunya, ada baterainya juga. Bu. Oke, boleh kita kasih reaction ini ya buat semua jawabannya yang keren-keren banget ya. Padahal saya belum kasih tahu, tapi kalian udah tahu beberapa nih ya. Ada yang gambar Om, ada yang gambar hambatan, ada yang gambar langsung rangkaian listriknya ya. Padahal saya belum jelasin ya. Oke, kita akan lihat ada apa aja simbol dalam rangkaian arus arah. Yang pertama nih ya, ada simbol dari resistor ya. Kemudian ini ada dua sama aja antara yang ini dan ini. Simbol dari lampu, ini kayak tadi yang digambar Deo. Kemudian ada juga kalau lampu digambarkan dengan tanda silang. Simbol alat ukur nih, kalau yang A berarti alat ukur apa? Masih ingat? Ampere. Ampere. Apa? Ampermeter. Buat ngukur arus apa tegangan? Kalau Arus. ampere, Arus arus. listrik. Nah, kalau yang V ini alat ukur apa? Tegangan. Namanya apa? Volt? Voltmeter. Nah, kalau yang terakhir ini adalah simbol dari baterai ya. Baterai itu kan ada kutub positif dan kutub negatif. Oke, selanjutnya kita akan lihat kembali. Nah, kalau tadi sudah belajar tentang pembukaan dari rangkaian listrik, kita sekarang akan membuat suatu rangkaian listrik nih. Oke, di sini nanti kalian bisa klik yang lab, open di new tab. Kita akan membuat sebuah rangkaian listrik ya. Nah, di sini saya akan ajarkan, nanti saya akan berikan tugas online assignment buat kalian kerjakan di GCR. Pertama, untuk rangkaian listrik, di sini saya mau ambil wire dulu. Wire-nya artinya kawat tembaga ya. Kemudian kita taruh lampu di sini, oke. Kemudian kasih lagi wire-nya. Kemudian setelah itu kita panjangin lagi, kita tambahin. Nah, di sini kira-kira saya mau tanya, gimana caranya supaya lampu ini hidup? Supaya lampu bisa hidup. Baterai Bu. Iya, betul Hana. Berarti di sini saya kasih baterai ya. Kemudian saya sambungin deh yang di sebelahnya. Wah, ternyata bisa nyala ya. Nyalanya dengan terang. Oke, nah kalau ini satu lampu. Nanti kalian setelah itu silahkan coba dengan 2 lampu dan 3 lampu. Oke, selain itu nanti kita juga bisa mengukur nih ya, berapa voltnya. Di sini nanti kalau misalnya mengukur volt dan juga berapa tegangannya. Ini voltnya berapa nilainya yang terbaca di voltmeter? 9. Nah, 9. 9 volt. Terus kita juga bisa mengukur arus listriknya berapa yang terbaca? 9 ampere. 0,9 ampere. Ya, 0,9 ampere. Ampere. Oke. Apakah sudah jelas untuk percobaan yang akan kalian lakukan? Ini Atau ada Itu bisa terbakar juga Ibu. bisa terbakar, Dio. Benar. Karena di praktek saya terbakar Bu. Oh, kita lihat ya nanti ya di pertemuan selanjutnya. Kenapa kira-kira di rangkaian dia bisa terbakar? Tadi Dinda mau tanya apa? tuh lampunya nanti bisa meledak nggak Bu? Lampunya bisa meledak? Bisa, tentu saja. Nanti kalian juga bisa ya kalau iseng-iseng ya coba gimana sih kalau mau bikin lampu yang meledak atau terbakar, kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ini maksimal 3 lampu ya Bu, nggak boleh lebih ya? Boleh sih lebih, cuman ini saya menyarankannya 3 lampu aja supaya nanti kalian bisa melihat perbandingannya antara 1 lampu, 2 lampu, dan 3 lampu. Apa kira-kira yang membedakan mereka bertiga? Seperti itu, Hanan. Oke. Oke, sudah cukup jelas? Kalau jelas boleh berikan reaction-nya. Oke, Dio ini ketawa nih, artinya happy banget ya mengerjakan tugasnya ya. Oke, kalau gitu kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, kira-kira kalian belajar apa nih dari materi hari ini? Coba, siapa yang mau? Hanan, apa? Jadi hari ini kita belajar tentang arus listrik Bu. Ternyata alat ukurnya itu ampere meter.
Terus simbolnya A besar ya, Bu. Iya, benar banget. Alat ukuran ampere meter dan simbolnya itu A besar ya. Oke, siapa lagi mau memberikan kesimpulan? Saya deh Bu, Oke, Dinda. Kalau Dinda apa? dari pelajaran hari ini yang saya ambil itu saya mengetahui kalau barang-barang di rumah kita itu bisa bergerak pakai arus listrik Bu. Oke, benar. Ada aliran arus listrik ya, sehingga peralatan elektronik di rumah itu dapat. Yang terakhir, Deo. Kira-kira apa nih kalau dari Deo? Kalau saya Bu, saya belajar tentang arus searah. Saya baru juga tentang arus searah di internet. Itu adalah arus listrik yang hanya mengalir dalam satu arah. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Deo. Bener ya, arus listrik itu arus yang mengalir satu arah, searah gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih anak-anak semua untuk pertemuan hari ini. Dan saya harap tugasnya dikerjakan dengan baik. Minggu depan saya akan meminta perwakilan dari beberapa orang untuk mempresentasikan praktikum yang telah kalian lakukan. Saya sudah berikan tugasnya di dalam Google Classroom. Silakan dicek dan dikerjakan LKS-nya. Jangan lupa waktu pengumpulannya 1 minggu ya dari sekarang ya. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kemudian, pada pertemuan asinkronus yang selanjutnya, guru memberikan online assignment kepada siswa, di mana mereka wajib mengerjakan online assignment yang diberikan. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti, guru akan membahas terkait dengan tugas yang sudah diberikan, dan juga siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan dan juga bertanya ketika ada hal-hal yang sulit selama mereka mengerjakan assignment. Oke, halo selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Oke, boleh nih dinyalakan kameranya Dinda dan juga Deo. Oke, sudah nyala semua kameranya ya. Kalau gitu pertama Ibu akan absen dulu nih ya. Pertama, Deo Mesta Dewi. Hadir Bu. Oke, kemudian Dinda Maimuna. Hadir Ibu. Iruni Sahanan. Hadir, Bu. Oke. Si Bambang sakit ya kecelakaan ya? Apakah hari ini sudah masuk Bambang? Masih sakit ya Bu. Oh, masih sakit Kemarin ya. udah jenguk juga. Oh, udah jenguk Iya ya. Bu, kemarin udah jenguk ya. Oh, oke kalau gitu. Semoga pertemuan selanjutnya Bambang bisa hadir ya belajar bersama dengan kita ya hari ini ya. Oke. Ya, Bu. Kalau gitu kita lanjutkan kembali minggu lalu. Ada yang masih ingat saya menjelaskan tentang apa? Coba. Siapa yang masih ingat minggu lalu saya jelaskan tentang apa sih? Arus listrik, Bu. Arus listrik. Apa tuh arus listrik Hanan maksudnya? Arus listrik itu alat ukurnya ampere meter, Bu. Oke, alat ukur ampere meter. Kemudian raise hand nih kalau dia apa kira-kira masih ingat ya minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang arus listrik searah Bu. Arus listrik searah. Apa searah dia? Ya, itu arus yang mengalir dalam satu arah atau searah pada suatu rangkaian listrik. Oke, mengalir searah ya dalam rangka. Ya. Oke, kalau Dinda apa Dinda yang dipelajari minggu lalu? Kita belajar arus listrik yang ada di apa yang ada di rumah Bu, barang-barang elektronik kayak AC, kipas angin gitu Bu. Oke, kita berikan reaction untuk semuanya hari ini. Oke, ternyata masih ingat ya minggu lalu saya sudah bahas tentang arus listrik. Dan saya juga sudah memberikan penugasan ya, online assignment ya, terkait dengan arus listrik. Kalian saya minta untuk membuat rangkaian listrik virtual lab. Nah, apakah ada kesulitan selama tugas tersebut? Coba kira-kira siapa yang mau duluan present nih? Ada Bu, saya, Bu. Oh, Hanan, oke boleh nih Hanan, di present. Kira-kira kita lihat hasilnya gimana ya? Apakah ada kesulitan buat Hanan? Ini, Bu. Terlihat nggak ya, Bu? Oke, lagi loading nih ya di saya ya. Oke, sudah terlihat. Iya. Kemarin saya coba ini, Bu. Tapi kenapa saya coba 2 lampu ya, Bu. Tapi ternyata dia nggak nyala nih, Bu. Waktu terakhir saya gabungin ini ke sini. Yang nyalanya cuma 1, Bu. Kenapa tuh, Bu? Saya bingung. Wah, padahal ini ya sudah disambungin ya, tapi cuma satu nyalanya Hanan ya? Iya, Bu. Wah, kira-kira ada yang nggak tahu nggak nih anak-anak apa kesalahannya kira-kira dalam rangkaian ini ya? Ada yang tahu nggak nih apa kira kekeliruannya? Di apanya Bu? Di lampu yang keduanya yang tidak nyala itu Bu. Posisi kabelnya masih salah Bu. Oke, coba Hanan posisi kabelnya diganti kata dia barusan. Mana tuh, Bu? Gini. Ya, digunting dulu. Oh, digunting. Terus diganti ke kabel yang berikutnya. Atau dihapus dulu nggak apa-apa. Terus pasang lagi kawatnya, sambungin ke yang sebelah yang warna merah itu bulutannya. Oh, malah harus ke sini, Bu. Kira-kira tahu Hanan apa kekeliruannya? Kenapa nggak bisa di yang bawah tadi? Harus ke yang merah ya, Bu. Iya benar, karena di yang hitam itu dia sesama positif. Masih ingat arus listrik itu kan ngalirnya positif ke negatif. Kalau positif-positif dia tidak bisa mengalir. Makanya kenapa di lampu kedua ini tadi tidak nyala? Karena dia sumbunya sama-sama positif, harusnya positif dan negatif. Oke, makasih. Jelas, Bu. Lagi nih yang mau presentasi atau ada kekeliruan kemarin pas percobaan? Saya ini Bu, ada Bu. Oh, Dio kenapa nih Dio? Kebakaran Bu. Bisa kebakar ya? Kita lihat nih ya. Di sini ya Bu. Ya, Sudah kelihatan ya? oke sudah terlihat Dio. 2 lampu juga ya? Iya Bu. Oke, kita Ini lihat. kenapa dia jadi terbakar ya Bu? Wah, ternyata kebakaran ya. Belum lihat misalnya kasus dia di virtual lab bisa kebakar ternyata lampunya ya, bukan cuma di dunia nyata aja. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa lampunya bisa kebakar? Kenapa ya kira-kira bisa kebakar ya? Karena taruhnya salah Bu. Taruhnya salah. Harusnya di mana di Harusnya di ini, Gimana? di apa? Di sampingnya. Oh, di sampingnya coba Dio ikutin saran Dinda. Di samping mana itu? Ini positif sama positif kan Bu? Oke, mirip bukan? Oh, nyebrang ya, Dio ya, coba ya. Bisa ya. Oke, ini mirip sama kasusnya Hanan tadi ya. Kalau Hanan nggak bisa nyala, tapi kalau Dio kebakar. Kebakar ya Bu. Ya, jadi kita lihat. Nah.
Oke, ini ternyata dia bisa korsleting ya, kebakar ya, karena dia masih di satu aliran positif selalu positif, harusnya positif dan negatif ya. Jadi disambunginnya yang kabel itu di yang merah. Oh ini ya Bu, ini yang salah ya Bu. Betul. Kalau ini ya. Di yang merah. Nah, terus disambungin lagi baterainya. Nah, Oke, baru bisa nyala. Jadi gitu Deo ya, harus positif dan negatif ya. baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Deo sudah menyampaikan kesulitannya selama praktikum. Kalau Dinda gimana nih Dinda? Bu, aku malah nggak nyala lampunya masa. Oh, Dinda nggak nyala juga? Iya, aku screenshot ya Bu. Oh, Share screen. ya share screen. Boleh. Oh, oke. Ini juga sebenarnya sama yang kayak kasus tadi ya, kenapa kira-kira kesalahannya? Kebanyakan kabelnya Bu. Coba kalian bisa nggak menemukan perbedaan antara rangkaian yang pertama sama rangkaian kedua nih? Kira-kira kesalahannya di mana? Yang ini Rangkaian Bu, ya, pertama yang terbakar banyak kabelnya Bu. harusnya ke kutub yang negatif kali ya. Iya benar, rangkaian pertama tuh lihat Dinda, dia nyambungin itu tuh di bawah, ya nggak? Yang hitam. Harusnya yang satu di merah, satu di hitam. Kalau misalnya kalian nyambungin ke kutub positif, dua-duanya kabelnya nih, jadinya terbakar. Nah, tapi kalau misalnya di rangkaian yang kedua nih, kalau kalian lihat di Dinda, yang satu itu kan dia di merah, ya nggak? Yang satunya di hitam. Dia nggak kebakar, tapi tidak bisa menyala, gitu. Jadi Jadi, gimana ya Bu? jadi itu harus diganti, positif dan negatif. Di yang kedua, yang di hitamnya ke merah. Itu ya. Kebakar. Iya, itu. Jadi kebakar dua-duanya ya, gara-gara sama-sama positif ya. Yang bawahnya itu yang di harusnya ke merah. Itu dia. Yang atas. Itu ya di samping bawah. Ya, itu satu lagi yang atas. Bener gak Bu? Biasanya belum nyala sih. Itu belum pas, itu yang lampu kabel di sebelah kirinya belum pas sebagainya. Apa lagi Bu? Oke, itu belum pas ya Dinda taruhnya. Coba di. Kita hapus dulu itu aja. Ya, betul. Makanya ada memberikan contoh nggak kalau dia rangkaiannya coba? Masa belum ada benar nih rangkaiannya? Coba saya mau lihat. Ada yang salah contoh? Nyala Bu. Nah, jadi seperti itu ya. Satu ada yang di positif, satu ada yang di negatif ya. Iya. Oke, terima kasih Dinda. Itu yang kebakar satu lagi juga dibenerin nanti ya. Oke Bu. Oke, jadi melalui praktikum virtualnya sudah jelas ya kenapa kira-kira ada lampu yang bisa terbakar dan korslet, kenapa ada juga yang nggak bisa nyala lampunya ya. Oke, Ya Bu. itu berarti hari ini kita akan kuis. Nah, kita sudah mempelajari materi tentang rangkaian arus arah, arus listrik. Hari ini saya akan mengadakan kuis. Nanti silahkan kalian buka menggunakan aplikasi Quizizz. Oke, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu untuk kuisnya. Kita akan menggunakan Quizizz untuk tes online pada. Oke, silahkan join, ini kodenya. Masuk ke aplikasi Quizizz-nya. Oke, semuanya sudah masuk ya ke Quizizz-nya ya. Saya akan tamat mengerjakan. Oke, di sini saya lihat ada Hana di posisi yang pertama, kemudian dia kedua, Dinda ketiga. Oke, coba ini masih bisa ya untuk membalap atasnya apakah Hana tergeser dari posisi pertama. Oke, Hana sudah selesai mengerjakan kuisnya, tinggal Dio dan juga Dinda. Oke, ternyata semuanya sudah selesai mengerjakan kuisnya ya. Oke, di sini kita akan lihat di posisi ada Dio ternyata. Ya, tadi Hana ya, posisi pertama ya. Dan di posisi selanjutnya kita akan lihat yaitu ada Hana dan juga Dinda. Oke, nanti ini akan saya kirimkan supaya kalian bisa lihat ya benar salahnya dari kuis yang sudah kalian kerjakan. Oke, kalau gitu sekarang kita sudah selesai terkait dengan materi rangkaian arus arah. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Apa yang didapat? Siapa yang mau mulai duluan menyampaikan feedbacknya tentang pembelajaran hari ini? Saya Bu, boleh Bu. Ya, Dio boleh, silakan. Jadi arus arah itu sesuai dengan namanya adalah arus listrik yang mengalir dalam satu arah. Nah, arus arah itu bisa arus dari baterai itu adalah salah satu contoh dari sumber arus searah. Dan Oke. itu menurut saya Bu. Oke, Dio, terima kasih. Lanjut, siapa lagi? Dinda? Kesimpulan apa dari materi hari ini? Kesimpulannya semakin banyak hambatan atau lampu yang tadi sudah dipraktekkan, maka nyala lampunya itu akan semakin redup karena arus yang mengalirnya itu terbagi. Terus kalau salah menaruh kabelnya nanti jadinya kebakar deh. Oke, benar. Jadi makin banyak lampu, maka makin redup ya, karena arusnya dibagi-bagi. Oke, dan kalau Hana, apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya antara arus listrik sama tegangannya itu ternyata sebanding Bu. Oke, antara arus listrik dan tegangan itu nilainya sebanding ya. Oke, kalau gitu kita berikan reaction untuk semuanya yang hari ini sudah belajar dengan sangat baik ya. Tadi kita juga sudah mengerjakan kuis online dan juga nanti saya akan periksa jawabannya beserta jawaban dari online assignment kalian. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang arus listrik bolak-balik. Kalau hari ini kita sudah bahas arus listrik searah, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang arus listrik bolak-balik. Oke, kalau gitu cukup di sini saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai ke depan. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.